Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu, kau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu, Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya
dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Oke, uh, kita langsung aja pakaian baca. Bentar ya, saya share ya. Yang ayat 23 ya. Loh, bentar ya. Ya, silakan pakaian. Mana nih pakaian? Pakaian. Mikrofonnya dinyalakan. Ya. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27 ya Pak. Kejadian, ya ayat 17 ya. Ya. Ayat 23. Wa yika Abraham et Ismael bano wa et kal yelide betu wa et kal miknat kaspo kal syakar beanse bet Abraham wayamul et besar arelatam BSM Ayom Haseh Kaisar di Ber itu Elohim ayat 24. W. Abraham ben Tisim Watisa Sana Behim Mulu Besar Arilato. Ayat 25. W. Ismail Beno Ben Selos Esreh Tanah Behim Mulu et Besar Arilato. 6. Besem Hayom Asah Nimol Abraham Beno. Ayat 27. Wekal Ansebeto Yelid Bayit Umiknat Kesep Weet Ben Nekar Nimlu itu. Demikian Pak. Iya, luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih pakaian. Terima kasih. Jadi saudara, perjanjian sunat ini kalau Anda baca tadi dalam kejadian 17 ini, ya, perjanjian sunat ini sangat penting ya, saudara ya. Perjanjian sunat ini sangat penting bagi orang Israel untuk
tanda, ya, tanda di mereka punya perjanjian. Tetapi kemudian kalau Anda melihat orang Islam, sunat ini nggak pernah tertulis di dalam Al-Quran maupun di dalam haditsnya mereka ya, aturan sunat ini. Kalau di dalam orang Yahudi ini, wah, dan di dalam perjanjian baru ini menjadi keributan yang luar biasa nih sunat ini. Ya, sebagai tanda. Ya, tanda, ingat-ingat sebagai tanda. Nah, sunat ini ya menjadi masalah besar ketika ada orang yang nggak disunat di zaman perjanjian lama. Itu bisa dibinasakan, disuruh dimusnahkan, nggak boleh ada. Nah, kalau Anda memahami mengapa orang ya secara sejarahnya ya mengapa mereka harus disunat, ya karena memang di zaman itu ya secara nalar aja ya zaman itu memang belum ada dokter, mereka belum tahu tentang penyakit kelamin. Bagaimana Tuhan menjelaskan tentang penyakit kelamin kepada orang-orang Israel ini? Ya disunat, paling gampang udah kamu sunat aja. Zaman itu saudara semua aturan-aturan itu diberikan ujuk-ujuk begitu, tanpa kita mengerti kenapa. Karena kalau dijelaskan panjang lebar juga nggak akan ngerti, ya. Jadi pokoknya diberikan saja. Itu adalah apa saudara? Itu adalah Kristen yang baru lahir baru, ya. Jadi agamawi. Kenapa lakukan nggak tahu? Pokoknya saya mau melakukan ritual dan simbol-simbolnya. Itulah Kristen agamawi saudara ya. Ya Kristen agamawi. Ntar. Ya kita akan bentar ya. Pulponya di mana saya ya? Ya, agamawi adalah menjalankan kesalehan tanpa tahu mengapa. Itulah Kristen agamawi atau umat-umat agamawi, orang Islam. Paling banyak itu orang Islam ya agamawi. Kalau ditanya kamu kenapa tidak makan babi sampai sekarang tidak ngerti kenapa saudara. Ya, kenapa orang Islam nggak makan babi? Nggak ngerti. Banyak cacing pitanya, waduh saudara. Kemplu ya saudara ya. Sapi juga banyak cacing pitanya. Ya, jangan ngomong babi, terus dia mencoba mencari pembenaran, mencari-cari riset segala macam. Faktanya ya Indonesia itu penghasil antrak terbesar saudara. Sampai susunya aja nggak boleh diminum, susunya sapi itu. Terus ada yang konyolnya apa saudara? Orang Islam bilang orang ya kalau maaf orang itu akan menjadi apa yang dia makan. Kalau kamu sering makan babi, kamu akan jadi babi. Kan edan ini saudara. Lalu kamu makan kambing jadi kayak kambing ya di TikTok pernah ya. Kamu itu akan seperti yang kamu makan. Karena kamu makan babi, mukamu kayak babi. Oh jadi mukamu kayak bandot, saya bilang begitu kan. Karena kamu suka makan kambing kan, jadi mukamu kayak bandot tua. Pantesan saya bilang. Dan memang mereka suka jenggotan gitu ya, jenggotan panjang-panjang begitu kayak bandot. Ya karena suka makan kambing, pantas saja tadi ya. Dia menggenapi nubuatan mulutnya sendiri kan, berarti kan. Ya kan saudara, orang akan menjadi serupa dengan apa yang dia makan kan, kamu jadi mukanya kayak bandot, kayak tikus, kayak sapi, kayak ayam. Nah itu ya saudara ya, itu namanya orang-orang agamawi. Orang-orang ini berbahaya saudara. Ya,
Orang-orang agamawi ini adalah orang berbahaya. Karena apa, saudara? Dia benar, dia merasa benar, yang lain harus dimusnahkan. Orang-orang ini dia merasa benar, yang lain kudu dimusnahkan. Apalagi di dalam kitab dituliskan harus dimusnahkan. Termasuk orang Yahudi, saudara, di zaman itu. Tadi pertanyaannya ya, tadi bagus ya. Kita ini di gereja kita merasa orang lain itu seperti orang Farisi. Jangan-jangan orang Farisinya kita. Di zaman Yesus orang Farisi berdoa sama orang Taurat kan, "Oh Tuhan, kalau saja aku hidup di zaman itu, aku tidak akan berserta membunuh para nabi. Ya, kami tidak seperti nenek moyang kami yang membunuh para nabi." Tetapi di zaman Yesus, ya kan, Yesus ngata-ngatain mereka itu orang Farisi ahli Taurat itu jelek sekali. Lalu kita di zaman sekarang pendeta-pendeta khotbah, ya seakan-akan dia bukan ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi dia menuduh orang lain yang ahli Taurat dan Farisi. Kalau saya bilang saya ahli Taurat, saudara. Loh, saya doktor teologi, itu berarti ahli Taurat. Ya, seorang doktor teologi, master teologi, Anda kalau pernah sekolah teologi, Anda adalah ahli Taurat. Ya. Nah, kemudian Anda mempraktekkan itu, ya, Anda mempraktekannya itu untuk satu policy, membentuk Anda jadi orang Farisi dalam politik, ya, misalnya kan, Anda mengaplikasikan bagaimana Anda mendaratkan Taurat, Anda jadi orang Farisi. Jadi saya ini ahli Taurat, saya ini orang Farisi. Ya memang saya ini ahli Taurat, saya ini orang Farisi. Ya, orang ahli Taurat dan orang Farisi tidak salah. Yesus pun ahli Taurat, hanya Yesus bukan orang Farisi. Tapi Rasul Paulus dia orang Farisi. Karena apa? Karena dia terjun dalam politik. Yesus tidak mau terjun dalam politik. Itu maksudnya ya, saudara. Jadi Anda jangan antipati dengan kata ahli Taurat dengan orang Farisi. Karena Yesus pun ahli Taurat, Rasul Paulus pun orang Farisi. Dan yang menerjemahkan kitab suci kita adalah orang-orang Farisi, saudara. Orang yang menjaga, namanya Bani Masora ya. Bani Masora adalah kumpulan orang-orang Farisi. Ya. Hanya yang membedakan adalah karakternya. Bukan ahli Taurat itu jelek, orang Farisi itu jelek, bukan. Ya, saudara, saya ahli Taurat, saya orang Farisi. Nah, saya bukan orang Farisi, ya, karena saya tidak terjun di dalam politik. Ya, tapi saya ahli Taurat, sudah pasti. Nah, orang-orang agamawi itu dia menjalankan kesalehan tanpa tahu mengapa. Lalu dia merasa paling benar, yang lain dimusnahkan. Karena apa? Karena berbeda dengan dia. Dia merasa sudah menjalankan aturan-aturannya. Lalu orang yang tidak menjalankan dianggap kamu tidak baik orangnya. Ya, saudara ya. Nah, ini tadi saya baru dikirim sama ya. Benar ya. Lemot ya. Nah, saudara, ya, ini lagi. Saudara, orang-orang yang agamawi ini, ya, kemudian membentuk satu ya, orang-orang agamawi ini. Para kaum agamawi ini ya, bentar ya. Kok enggak mau nih? Kok enggak mau? Ya, orang-orang agamawi ini berbahaya ya, saudara ya.
berbahaya untuk kemanusiaan. Makanya orang-orang agama ini kemudian dimusuhi, saudara ya. Tidak disukai. Karena apa, saudara? Karena orang-orang ini ya bisa membunuh. Ya, bukan karena dendam. Bukan karena dendam. Atau karena ada kesalahan. Tapi membunuh karena apa? Membunuh karena perintah agama. Perampok membunuh karena dia mau ditangkap sama polisi. Ya, ada orang ya membunuh karena dendam, ya karena dia pernah disakiti lalu dia dendam dia bunuh. Ada orang di pinggir jalan dia membunuh karena dia sakit jiwa. Tapi ada orang yang membunuh karena diperintah sama agamanya. Nah, orang-orang ini menjadi bahaya. Makanya di hari ini ya di dalam masa dunia itu menjadi makmur, ya orang-orang akan menyingkirkan orang-orang agamawi ini. Kenapa bukan orang Kristen? Karena orang Kristen sudah tidak agamawi. Kalau Anda lihat orang Kristen di Eropa, di Amerika, ada satu dua yang agamawi ya. Kayak orang di Indonesia, ini orang Kristen di Indonesia kan agamawi nih. Orang Kristen di Eropa, di Amerika itu benar-benar nggak agamawi. Ya, mereka lebih banyak praktek. Saya kemarin cerita ya, gereja-gereja itu mereka banyak berdiakonia. Makanya Eropa sulit diislamkan. Karena gereja selalu berdiakonia, itu sudah hukum alam, saudara ya. Hukum keseimbangan alam. Siapa kan orang-orang yang masih beragama ini? Orang Islam. Orang-orang yang masih beragama itu orang-orang Islam. Makanya Islam kan mengklaim agama yang paling benar kan. Nah itulah memang dia sedang ngomongin diri sendiri, memang Islam itu adalah agama. Yang lain itu bukan agama. Orang Islam inilah orang beragama dan dia menjadi agamawi dan dia berbahaya karena orang Islam ini tidak akan membunuh karena dendam, dia membunuh karena perintah dalam agamanya. Nah, orang-orang inilah ya. Sekarang ya, orang-orang ini ya yang agamawi ini jadi tidak populer karena apa? Karena dunia makmur. Tapi nanti di masa-masa dunia lagi kolaps ya, 10 tahun lagi ya dunia kolaps, saudara. Nah makanya orang-orang ini kemudian akan mencari pelampiasan sesuatu yang tidak ada, pelampiasan kepada sesuatu. Ya kan? Yang tidak ada. Karena apa? Karena kan belum bisa dibuktikan ada atau tidak adanya Allah Islam ini kan. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Ya kan? Tuhan itu, sosok Tuhan itu, Tuhan manapun adalah sesuatu yang belum bisa dibuktikan ada dan tidak adanya. Saudara ya, secara empiris. Tidak bisa. Itu semua hanya klaim-klaim dari agama-agama. Nah, lalu dia mencari pelampiasan. Nah, itulah yang Islam baru bisa masuk ke sana. Dengan apa? Dengan pemaksaan. Sebab apa, saudara? Karena perekonomian dunia hancur dan orang-orang Islam ini yang punya sistem keuangan, barter, emas. Ya, nah, sistem pelampiasan kepada sesuatu inilah yang akan membuat Islam kemudian mendominasi dunia. Bukan karena orang mau jadi Islam, karena mau nggak mau harus jadi Islam. Dalam Wahyu 13 ya, harus diberi tanda, dipaksa mau nggak mau. Karena mereka yang siap dengan ekonomi syariahnya. Sedangkan kita nggak siap, orang Kristen. Orang Kristen itu membentuk peradaban dengan apa? Microchip, mata uang, ya kan? Orang Islam nggak bisa membentuk peradaban seperti itu. Otaknya nggak nyampe. Nah itulah kemudian Islam melakukan pemaksaan. Inilah yang namanya antikristus. Ya, itulah yang menjadi antikristus. Coba kita baca dulu ya. Di dalam Wahyu 19. Ada yang bisa tolong bacakan ini? Sambil kita siapkan lainnya. Marcel bisa tolong tampilkan Wahyu 19. Ada yang bisa tolong bacakan ya. Wahyu 19 dari ayat yang ke 6 sampai ke 16.
Minta tolong Marcel. Wahyu 19 ayat 6 sampai ke 16. Sampai 21. Ya. Ayat 6 sampai 21. Marcel. Ada Marcel? Atau hilang udah? Mana nih? Marcel. Bentar, ada yang bisa bantu nggak nih? Saya mau siapkan lainnya nih. Siapa nih? Ya, Bu Rose mau bacain ya. Cuma siapa yang share ini? Iya, saya baca, Pastor. Ya, yang Wahyu 19 ayat 6 sampai 21. Sebentar. Siapa yang bisa bantu share ya? Saya mau siapkan slide lain soalnya. Bentar. Bu Ana ada nggak nih Bu Ana nih? Ya udah baca dulu Bu Rose, Wahyu 19 ayat 6 sampai 21. Baik, Pastor. Wahyu 19 ayat 6 sampai 21. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desah air bas, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersyukurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikut dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Demikian. Ya, terima kasih. Ya, dalam Wahyu 19 ini tadi, bentar ya, kita kembali dulu ke Ismail tadi ya.
perjanjian. Perjanjian sunat. Ya. Perjanjian sunat ini makna jasmania. Yaitu bagi Israel. Untuk membedakan dari bangsa-bangsa lain. Ya, mereka banyak di dunia yang sunat ya, orang-orang Afrika itu banyak yang sunat. Ya, tetapi sunat ini adalah sunatnya orang Yahudi ya, yang pada hari ke-8. Sedangkan Muhammad tidak pernah cerita tentang sunat, saudara. Karena perjanjian sunat ini sebenarnya adalah makna rohaninya. Sunat hati. Ya, makna rohaninya sebenarnya sunatnya adalah sunat hati, saudara ya. Bukan sunat secara fisik. Tetapi kemudian orang-orang Islam supaya diakui, makanya dia harus sunat fisik, saudara. Tetapi sebenarnya mereka orang Islam tidak mengerti kenapa harus sunat. Tetapi kalau orang Kristen mengerti, itu adalah sebuah metafora, yaitu sunat hatinya. Dan itu ditulis di dalam Alkitab dengan jelas di dalam Ulangan 30 ya. Orang yang disunat akan kusunat hatinya, ya, disunat hatinya. Nah, orang-orang yang tidak disunat hatinya, tapi dia bersunat fisiknya, ya, sunat fisik, ya, jasmania, ini adalah agamawi. Sunat hati adalah rohani atau kehidupannya. Nah, ini sangat kental dengan Islam. Karena menduplikasi orang Yahudi kan, orang Islam ini kan. Tetapi ini adalah Kristen dan Yahudi. Ya, ini adalah Islam dan Yahudi. Ya, ini adalah Kristen dengan Yahudi, saudara. Tapi Yahudinya kemudian disingkirkan sama Islam. Nah, maka ini ya akan menjadi masalah besar bahwa inilah antikristus melawan Kristus. Yang ada istilah Kristus itu hanya Kristen dan Yahudi, saudara. Anti Mesaya dan Mesiah. Ya, yang ada istilah Mesiah itu hanya orang Kristen dan orang Yahudi. Orang Islam nggak ada. Ya. Jadi di akhir zaman, ya, orang-orang agamawi ini nanti berhasil mengambil alih dunia karena apa? Pencarian. Mereka butuh sesuatu dipersalahkan. Ya kan, karena kacau balau dunia ini, mereka butuh sesuatu untuk dipersalahkan. Mereka mempersalahkan Tuhan. Ya, orang-orang agamawi ini, dia akan menggunakan cara untuk menyalahkan Tuhan. Kemudian mereka mulai mencari dan mereka terperangkap di dalam Islam, dan Islam mewajibkan mereka untuk memeluk Islam atau kamu tidak akan dikasih makan. Sementara orang-orang yang sunat hati, dia tidak kebingungan mencari Tuhan, tidak kebingungan mencari siapa salah, tapi karena dia tahu ya semua di dunia ini ada konsekuensinya dan siapa menabur dia menuai. Orang-orang ini ngerti dengan jelas dengan pasti tentang makna kehidupan. Sudah itulah orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka menantikan Kristus, ya, sedangkan lawan mereka adalah antikristus. Yang datang adalah antikristus. Itu yang dimaksud, ya. Nah, kemudian para antikristus ini, ya, orang-orang antikristus ini akan berperang melawan orang-orang kudus, orang-orang yang bersama dengan Kristus, yaitu dua saksi Allah, orang Yahudi dan orang Kristen, ya, dua saksi Allah ya. Sudah nggak usah dibahas lagi di dalam Wahyu 11, Roma 11 dan Zakaria 4. Dari dua saksi Allah itu adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian. Yaitu orang Kristen dan orang Yahudi, saudara ya. Sebentar ya, saya ke
Nah, jadi saudara, perjanjian sunat ini sebenarnya sebuah pemisahan antara kita dengan dunia ini. Ya, ketika di dalam perjanjian baru sudah memahami sebagai sunat hati, lalu para antikristus, orang-orang Islam ini tidak akan mengerti bahwa itu dimaksud adalah sunat hati. Padahal itu letter tertulis, bukan tafsiran loh. Ya, ulangan 30. Ya. Ayat 6 ya. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Ulangan 30 ayat 6 ya. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ya. Jadi Tuhan sudah ngasih tahu tentang sunat hati ini. Ini bukan tafsiran, ini tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kemudian orang-orang Islam memframing, oh itu kan tafsiran kamu. Ingat-ingat ayatnya Ulangan 30 ayat 6 ini saudara, bahwa kita memang disuruh sunat hati. Orang Yahudi, orang Israel adalah bentuk jasmaniah dari orang-orang perjanjian. Makanya dia disunat jasmaniah. Orang Kristen adalah bentuk rohaniah dari orang-orang perjanjian. Makanya disunat adalah hatinya. Ya, metafora. Nah, kita kembali ke Wahyu 19 tadi. Ya, Wahyu 19 itu setelah Vatikan jatuh ya. Aku mendengar seperti himpunan orang besar banyak seperti ya, ini adalah jatuhnya Vatikan ya, sudah ke tangan Islam ya. Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desok air bah dan seperti deru guru yang hebat. Ya. Lihat saudara, marilah kita bersukacita, perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilauan. Lenan halus adalah perbuatan dikaios, ya. Dikaios dari orang-orang kudus. Kemarin kita sudah belajar dikaiosune atau sedek. Itu nanti buntutnya adalah buahnya dari dikaios dengan sedek adalah diakonia dan sedekah. Ya, sedekah, saudara ya, perbuatan baik orang-orang kudus itu. Jadi di akhir zaman ini, ya, kalau Anda tidak rajin bersedekah, Anda tidak akan punya cinta yang melimpah, Anda tidak akan terbiasa dengan sedekah itu, maka di akhir zaman Anda nggak tahan, saudara. Karena Anda bersedekah itu adalah sebuah karakter. Yang Anda nggak bisa ujuk-ujuk punya hati buat sedekah, itu nggak mungkin. Itu Anda harus latih, ya. Latih, kalau enggak Anda akan jadi orang yang selfish, egois. Dan Anda akan dijauhi oleh orang Kristen. Kenapa? Wah, ini baunya nih nggak suka sedekah nih. Ini baunya nih bau orang tamak nih, pelit, kikir. Ya, lalu berbagailah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tapi masalahnya ada orang ke perjamuan kawin anak domba tetapi tidak mengenakan pakaian pesta lenan halus, ya. Ya, kepadanya dikaruniakan mereka memakai pakaian lenan halus berkilauan. Jadi lenan halus itu pakaian pesta itu ya, kalau dalam gerakan Bahtera itu kan ya pakaian jubah profetik ya, jubah profetik. Jubah Nah, ini ya, jubah profetik ya. Nah, ini jubah profetik ini saudara ya. Lihat itu ya, jubah profetik ini mahal sekali harganya saudara ya. Mereka bikin gitu, ada tukang desainnya, mereka bikin begitu ya. Mereka berpikir jubah profetik seperti ini. Bukan saudara, pakaian pesta katanya. Bukan ini. Ini bukan pakaian pesta saudara. Ya, hati-hati saudara. Oh saudara, kami dipulihkan melalui ya gerakan Bahtera ini saudara ya. Ya, spiritnya bagus.
Tetapi banyak yang saya tidak setuju. Ya, saudara ya. Nah, Anda harus lihat ini dulu. Anda mau terhisap ke sana ya, saya bilang nggak boleh. Saya tegas ya, nggak boleh. Kita boleh berkenal, kita boleh merasakan berkat itu. Tapi jangan kamu hanyut ke dalam. Dari awal saya sudah ingatkan, saudara ya. Gerakan Bahtera itu awalnya bagus ya, saudara ya. Makin tambah lama tambah aneh ya, saudara ya. Nah, mungkin kita juga sama. Tapi saya tidak berkata bahwa gerakan Bahtera itu sesat. Saya tidak berani berkata begitu demikian ya, saudara ya. Tetapi saya hanya mau menjelaskan ini salah, bukan ini. Yang namanya pakaian pesta itu bukannya seperti ini. Yang namanya pakaian pesta itu adalah ini, saudara. Kain lenan halus, ya ayat ini ya. Ya, memakai kain lenan halus, pakaian pesta, sebentar ya. Saya dulu dengarkan khotbahnya, salah satu khotbahnya Iin Cipto itu ya, yang saudara tentang mengapa kamu tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu dia menafsirkannya dengan ya, mengapa? Ya. Matius 22 ayat 11. Ini ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Oh ya, Matius 22 ayat 11. Ya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin tadi ya, Wahyu 19 ya, perjamuan kawin anak domba. Nah, lalu lihat ya, maka pergilah hamba-hamba itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat, orang baik, ya kan, semua dipanggil ya, saudara ya. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Oh sebentar, jangan lompat, bentar. Perjamuan kawin anak domba ya. Perjamuan kawin anak domba ini ya adalah kedatangan Tuhan. Ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu datang ya untuk menjemput mempelainya, yaitu orang-orang percaya, Anda dan saya yang percaya dengan konsisten kepada Tuhan Yesus. Itulah perjamuan kawin anak domba, ya sama dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya gereja sebagai mempelai Kristus. Ya, bukan gedung ya, tapi jemaat Tuhan sebagai mempelai. Kita semua, Anda dan saya adalah mempelai Kristen. Balik lagi, ini bukan cerita titik masuk vagina. Ini cerita adalah metafora dari kehidupan rohaniah. Ya, kita ini adalah mempelainya Kristus. Ya. Nah, kemudian ya, tetapi gereja adalah tamu juga, tamu undangan. Ya, wah ini Anda berpikirnya harus di luar 3 dimensi. Ya, jangan, bagaimana mempelai juga adalah tamunya. Tetapi Anda juga adalah pengiring mempelai. Ya kan? Gereja ini selain jadi adalah mempelainya, gereja adalah tamu undangannya, gereja juga adalah pengiring mempelainya.
Karena ini bukan cerita 3 dimensi, ini adalah sebuah perumpamaan, metafora. Gereja itu adalah mempelai, gereja itu adalah tamu undangannya, gereja itu juga pengiringnya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Orang pertama kali Anda akan menjadi pengiring, ya kan? Jadi 3 ya, 3 metafora, ya kan, tentang perjamuan kawin. Satu, gereja sebagai pengiring, mempelai pria, itu Kristus kan. Maka ya diutamakan 12 murid. Bagaimana mungkin para sahabat mempelai pria itu akan berpuasa sementara mempelai pria itu ada bersama dengan dia. Ya kata Tuhan Yesus, ya gereja ada pengiring. Untuk menjadi pengiring, Anda harus selalu standby. Ya kan, dengan minyak menyala. Minyak dan kaki dian menyala. Karena kita gereja sebagai pengiring yang menemani mempelai pria di malam hari. Di malam hari. Ya kan, saudara? Mempelai datang, gereja harus sebagai siap, harus selalu siap. Gereja juga, ya, ini kan 5 gadis ya, bijak, 5 gadis bodoh. Ya, artinya apa? Minyak itu adalah karakter kita, saudara, yang ditempa dan sehingga kita penuh Roh Kudus, penuh cinta. Seberapapun kamu mendapatkan minyak itu, begitu Roh Kudus diambil dari muka bumi, udah selesai, kamu ada di sana, saudara. Jadi kalau kamu minyaknya kurang sekali, lampumu hampir mati. Begitu kamu kena pencobaan, kamu hanya mengampuni sekali, setelah kena pencobaan lagi, atau kamu ditangkap antikris, kemudian hilang, saudara. Kamu ikut sakit hati, ikut kepahitan. Ingat, kita adalah mempelai yang harus mempersiapkan diri. Ya, tetapi gereja sebagai tamu, ya, tamu undangan, maka dia harus punya baju lenan putih atau diakonia, sedekah. Gereja sebagai mempelai pria, ya, sebagai pengiring, maka dia harus punya minyak yang selalu menyala, ya, minyak yang selalu standby. Seberapapun, makanya proses-proses kehidupan sakit hati kamu gunakan untuk ngumpulin minyak. Responnya harus benar supaya minyakmu itu tambah penuh. Ketika Roh Kudus diambil dari muka bumi, kamu harus selalu siap sepanjang malam kegelapan itu. Kamu harus selalu menyala pelitamu itu, saudara. Harus selalu menyala. Minyak itu adalah sebuah respon dari kehidupan kita yang dipecahkan bagi Tuhan. Ya, minyak itu adalah hati yang disunat, saudara ya. Yang diperoleh dari hati yang disunat. Lalu gereja sebagai tamu undangan. Kita juga harus menggunakan kain lenan putih, yaitu diakonia, sedekah. Ya, karena kain lenan putih adalah perbuatan benar. Diako, ya, perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, yaitu apa? Diakonia dan sedekah lagi, saudara. Yang di atas itu Anda minyaknya harus menyala penuh dengan cinta, yaitu rema, supaya Anda tetap bisa bersaksi, ya, bermarturia, sehingga Anda punya marturia kan. Ya, yang nomor 2, Anda sebagai tamu undangan, Anda harus menggunakan pakaian putih bersih, yaitu perbuatan benar. Sama ya, diakonia atau sedekah, sadek atau diakos. Ada di mana tadi, saudara? Dalam Matius 22 ya. Di dalam Matius 22. Ya kan? Gereja itu adalah undangannya ya, saudara ya.
Matius 22. Ini Matius 25. Gereja adalah mempelai. Gereja adalah mempelai, saudara ya, di dalam Wahyu 22, saudara ya. Wahyu 21. Ya, gereja adalah mempelai. Nah, Wahyu 21 itu ya. Nah, dikit lagi ya. Ya, aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya. Perhiasan. Ya, bagaikan pengantin perempuan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam ya bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara ya. Jadi dalam Wahyu 21 ayat 3 ayat 2 dan 3 ini adalah cerita gereja sebagai mempelai. Untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai, tidak boleh sama bocil, saudara. Tidak boleh jadi Aisyah main boneka, ya. Untuk menjadi mempelai harus ada kedewasaan, ya, kedewasaan. Karena hanya yang orang dewasa yang boleh menjadi mempelai, nggak boleh anak kecil. Nah, ini dirusak sama Islam ya, anak kecil, saudara ya. Anak kecil jadi mempelai. Tapi untuk Anda menjadi mempelai Kristus, Anda harus sudah dewasa secara rohani. 1, 2, dan 3 ini adalah cerita tentang sunat hati, saudara. Kamu bisa mencapai ini hanya dengan sunat hati. Ya. Dan kamu di dalam penderitaan, kamu akan menjadi dewasa. Dan itulah yang disebut dengan mempelai Kristus. Kamu melewati masa-masa kebodohan, ya gadis yang bodoh. Kamu melewati masa-masa bajumu kotor, ya. Tetapi jangan bodoh lagi. Anda harus menjadi gadis yang bijak, yang selalu siap sedia, yang selalu siap sedia menyediakan hidupnya, ya kan? Dan Anda sebagai tamu undangan, Anda harus menggunakan baju lenan putih, yaitu diakonia. Dan gereja adalah mempelainya, ya, adalah kedewasaan rohani. Gereja sebagai mempelai, sebagai orang yang mewarisi, karena istri kan juga pewaris, teman pewaris katanya Petrus kan, istri adalah teman pewaris. Nah, kita juga mau menjadi pewaris bagi kerajaan Allah. Itu yang dimaksud, saudara ya. Nah, kemudian ya di dalam Wahyu 19 lagi ya. Aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama Setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil dan matanya bagai nyala api. Ya. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri, dan memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggangi kuda putih dan memakai kain lenan halus putih. Siapa, saudara? Kita orang percaya yang rajin berdiakonia, bersedekah. Kita akan menjadi pengiring dari penunggang kuda putih ini. Kemudian dari mulut penunggang kuda putih ini ada sebilah pedang tajam. Sebilah pedang yang akan memukul bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Nah, itu ya, saudara ya. Nah, Islam adalah anti Mesias. Udah jelas ya, kemarin udah bolak-balik ya. Karena memang Islam adalah musuhnya orang Yahudi dengan musuhnya orang Kristen. Sedangkan orang Kristen dan orang Yahudi menantikan Mesias. Orang Islam
buat mereka ya Al-Mahdi. Al-Mahdi keturunan Muhammad. Lalu ada Al-Masih. Ya, ini adalah Isa Al-Masih. Bagi mereka ya, saudara. Kemudian mereka berharap Al-Masih dan Al-Mahdi akan membunuh Dajjal. Orang Yahudi. Ya, saudara ya. Diharapkan itu mereka yang mau dan mematahkan salib. Mematahkan salib dan bunuh babi. Ya, mematahkan salib dan membunuh babi. Menghinakan salib itu katanya si Al-Masih ini. Ya, itulah bentuk dari agamawi, saudara. Bentuk produk ya. Bagi orang-orang Islam itu, ya Al-Masih ini adalah membela kepentingan orang Islam. Tapi bagi orang Kristen tidak, saudara. Kenapa? Dia akan membunuh orang-orang antikris ini dengan mulutnya. Pedang yang keluar dari mulutnya, saudara. Yaitu apa pedang? Firman Allah. Ya, tadi kan dikatakan pedang itu adalah apa? Dikatakan firman, namanya adalah firman Allah. Namanya adalah firman Allah. Versinya Islam, Al-Masih dan Al-Mahdi nanti akan membelain Islam. Tetapi Al-Masih ini nanti akan berperang memerangi Islam, saudara. Justru akan memerangi Islam. Ayatnya tadi ya, bahwa Al-Masih ini Yesus ini akan datang kedua kali membela orang Yahudi dan membela semua orang-orang Kristen, saudara. Tapi dibalik sama Islam, katanya Yesus datang nanti untuk membunuh orang-orang yang bersyahadat kepada itu untuk membunuh orang-orang yang tidak mau bersyahadat pada Islam dan percaya Yesus adalah Allah. Makanya kafirnya itu tanda kekafiran yaitu salib ya akan dimusnahkan oleh Yesus. Katanya orang Islam begitu. Kebalikan ya, padahal Yesus datang untuk membunuh orang Islam. Ya kan, binatang itu, the beast, ya kan. Nah itu akan dilakukan, dan itu akan terjadi. Maka dari itu kita balik, saudara. Supaya kamu siap, kita siap, maka kita harus mempersiapkan diri sebagai pengiring mempelai pria. Ya, dengan berpuasa, ya, dengan Anda standby, ya, seperti gadis-gadis bijak dan gadis bodoh ini standby. Nah, Anda harus selalu standby bukan standby di pinggir jalan, saudara ya. Anda bukan standby di pinggir jalan, bukan standby Anda terus kayak nungguin orang, begitu bukan. Tapi standby di dalam jiwamu, di dalam rohanimu. Itu yang dimaksud. Ya, dengan apa? Dengan segala proses kehidupan dalam hidupmu. Kamu standby. Kalau kamu prosesnya benar, kamu mengalami salib, kamu mengalami kamu dipikul salib setiap hari, ya berdiakonia, bersedekah, maka kamu akan siap dengan minyak itu. Ketika disakati, kamu utamakan pikiran kamu apa? Aku mengasihi dia. Selalu gitu, saudara ya. Dan Anda harus bersiap untuk menjadi tamu undangan, yaitu dengan diakonia. Kalau tadi yang pertama dengan marturia, yang kedua dengan diakonia, saudara. Yang ketiga, Anda harus dewasa rohaninya. Anda harus dewasa. Ya. Oke. Sampai sini dulu ya, saudara ya. Untuk persiapan. Ini saya terus-terusan mengingatkan Anda ya, saudara ya. Karena sudah 1 jam. Yang mau nanya, 1 pertanyaan saja boleh. 1 pertanyaan. 1 pertanyaan saja ada? Kalau tidak ada, mungkin ada pengumuman. Ada pengumuman dari... Hari ini ada pengumuman, Pastor. Ya, dari silakan. beasiswa. Silakan, Pak Marcel. Oke.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kami dari tim beasiswa Yayasan Embun Pagi ingin mengajak Bapak Ibu yang ingin berdonasi boleh mentransfer ke nomor rekening beasiswa di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu ingin menabur secara rutin, boleh mengisi link form di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya seputar beasiswa, boleh menghubungi nomor hotline di bawah ini. Kami dari tim beasiswa dengan prinsip tidak ada yang tidak bersekolah di antara kita. Dengan itu, kami dari Yayasan Embun Pagi terus bersemangat untuk memajukan beasiswa bagi anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama mau laporan ini, Pastor, kita ada 2 kandidat yang akan dibaptis ya. Perempuan, dia dari Cianjur, kemungkinan minggu depan ya, dia datang ke Jakarta. Kita sudah wawancara juga sama Pak Thomas. Intinya dia itu dari Buddha, dia itu dulu sekolahnya di sekolah Kristen, ya, umurnya udah lanjut usia dan baru sekarang dia mengatakan dengan mulut dia sendiri mau dibaptis atas kemauannya sendiri. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita banyak tuai aja di Eropa dan di Indonesia ya. Itu ya, berbuah lebat selalu ya. Saudara, kita melihat ya banyak tuayan ya di Eropa dan di Indonesia. Jangan kamu tidak terlibat, saudara ya. Ayo terlibat. Tadi kita ada buku pemuritan, ya, modulnya, ya. Untuk orang yang dibaptis di kita, Anda tidak perlu bayar, kita kasih cuma-cuma. Tetapi untuk Anda yang ingin memiliki, harganya berapa, Marcel? Ini kurang gede nih. Di Pulau Jawa itu 90 dengan ongkir, di luar Pulau Jawa 110 ya. Ya, itu ya. Bukunya modul ya, berapa halaman, Marcel? Kurang lebih 50-an ya. 50 halaman, ya 50 halaman. Terus itu bukunya jilidnya jilid spiral ya, saudara ya. Kertasnya tebel ya, kertasnya bagus. Itu Anda bisa pakai buat di gereja Anda, buat di kemarin Pak Enatum borong ya langsung ya. 20 berapa itu, 21 ya, eksemplar ya. Nah, diborong semuanya. Nah ini buku ini bagus ya. Ini yang bikin buku ini ada tim pemuritan. Kita semua rame-rame keroyokan ya. Tentu saya sebagai fasilitatornya. Saya memoderatorinya. Jadi buku ini bagus sekali ya. Kita pakai untuk buku pemuritan kita. Saudara-saudara, Anda boleh pakai buku ini ya. Bukunya cukup lengkap. Ya ada isinya. Nanti Anda sambil pegang buku ini sambil ikut kelasnya. Ya, sambil ikut kelas-kelas pemuritan. Anda nanti bisa mengajar juga sendiri. Anda juga bisa mengajar ya dengan buku ini ya. Coba kamu ada pegang bukunya sekarang, Marcel, di tempat kamu? Bukunya nggak ada di tempat Bu Erna. Besok pagi saya ambil. Kantor ya? Iya. Oke. Nah, ini bukunya begini ya, pokoknya sebesar A4 ya, sebesar HVS A4. Jadi nanti Anda bisa mengganti ongkos cetaknya saja. Ya, ini non-profit oriented, saudara ya, relatif sangat murah. Ya, Anda kalau fotokopi sendiri juga segitu juga kurang lebih biayanya. Ya, saudara ya, ini memang bukan proyek untuk ini. Kalau Anda mau ngasih lebih ya puji syukur, haleluya. Anda boleh ngasih lebih, ya. Kalau Anda mau ngasih lebih boleh. Oke. Saya kira ini siapa nih? Joseph Paulusan kok resen ini? Anak Joseph Paulusang. Ini istriku ya. Udah tuh yang. Ya, kelas pemuritan hari Sabtu Mana? udah dimulai. Videonya mana? Ya? Videonya mana? Enggak, jangan. Waduh, gimana sih kok jangan? Ya.
tanggal 21 September hari Sabtu udah mulai pemuritan keempat. Bapak Ibu yang mau ikut gratis kelasnya, daftar langsung di hagios.id ya. Diajar oleh mentor-mentor kita juga dan bisa menggunakan buku itu ya. Jadi bisa lebih mendalam lagi ya. Hari Sabtu ini jam 18.30. Yang sebenarnya kelas pemuritan ini adalah kelas untuk yang baru dibaptis ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ikut belajar boleh ya, tapi nanti nggak dapat sertifikat. Memang sertifikat baptisnya kan hanya untuk yang dibaptis di komunitas kita. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ada video beasiswa tadi mungkin Marcel. Sudah. Jadi buku ini ya nanti ada dalam bahasa Inggris ya. Dan nanti kita akan terjemahkan dalam bahasa Belanda. Buku ini sangat bagus sekali. Kalau Pak Iman mau boleh terjemahkan dalam bahasa Jerman juga buat dalam komunitasnya. Jadi kita akan sebarluaskan ya sistem pemuritan ini supaya iman kita ini tertata rapi ya, nggak klenik-klenik, nggak terlalu, benar-benar iman kita ini sadar-sadarnya. Ya, ini Bu Dora nanti kita mau stop dulu. Belinya di mana, Pak? Belinya sama Marcel, tapi nanti biar dibawakan kalau pas ada yang ke sini ke Eropa. Oke. Dibawakan, kita minta 200 eksemplar ya Marcel ya. Dikirim Ya, nanti kita beli bagasi aja. Misalnya nih ada yang mau ke sini ya, Pak Stefan kalau mau dititipin 200 eksemplar kita beli bagasi aja 30 euro. Iya. Ya, kita beli bagasi aja, kita bawa 200 eksemplar karena itu banyak yang mau pesan di sini. Ya. Oke, ini Bu Dora, kita sudah ini ya, saya mesti ketemu orang lagi sebentar lagi. Ternyata ini udah jam 11 di sana juga Bu Dora, jadi belum bisa nanya. Oke, lanjut kita akan langsung doa berkat aja ya. Apa namanya doa berkat lalu ini ya, recite ya. Silakan doa penutup. Doa penutup ya Pastor. Ya. Pak Edi Supriyono dipersilakan. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tutup dalam doa ibadah malam hari ini. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh selesaikan ibadah koinonia malam hari ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini benar-benar menyunat hati kami sehingga kami bertumbuh kerohanian kami, sehingga kami akan siap menjadi pengiring Tuhan untuk mengiring mempelai yang akan datang dengan penuh kasih yang melimpah dan berpakaian kain linen halus, yaitu diakonia, marturia untuk menjadi alat Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Paul yang akan berkati firman Tuhan, berkati kami semua yang hadir malam hari ini di YouTube maupun di Zoom ini Tuhan, dan juga menonton tayangan ulang ini semua diberkati dan akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang recite siapa hari ini? Bu Marjuni. Sudah Bu ya, persilakan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'afta et Adonai Eloheka, Vekol, Lefafka, Ufekol Nasyefka, Ufekol Meodeka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ve'afta lareaka kamuka. Kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Amin. Kita terima berkat Tuhan Yesus ya. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Anda kalau percaya Anda akan terima berkat ini. Kalau Anda tidak percaya, ya berkatnya memang jadi kutuk ya saudara ya. Jadi Anda yang mendengar berita ini, Anda sepakat dengan saya, Anda akan diberkati ya.
Bareka Adonai, wa ismareka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewaleka wihuneka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isya Adonai penewaleka wiyesemleka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan semua penyakitmu. Haleluya, amin. Haleluya semuanya. Amin. Amin. Thank Heavenly. you, Pastor Paul. Terima kasih, Bu Elia. Terima kasih, Pastor Paul. Ini ada Heavenly. Semuanya ya. Singapura, Mega Sababan, Fred, Noah Blessing, Lisanto, ada Relisi Barani dari Amerika, Edison Saud Hamonangan, Sulkifli, Linda Gunadi, Rimba Papua, Teddy Alfonsiaan, Justin Niluang, Lindawati, Grace. Ini terima kasih kolektornya. Semua monetasi YouTube ini akan dipersembahkan untuk proyek Eropa, saudara ya. Amin. KS Kanada, Amin. Esther Sinsu di Amerika. Doa untuk negeri. God bless you semuanya.